ojo membanding-bandingkan rek, wis to. Mohon maaf Bu, nggih. Jenengan ini dianggap bukan gubernur sekarang, tapi food vlogger. Kalau ada yang lain yang menyebutkan Jawa Timur begini saja, saya bilang sabar. Gubernur Jawa Timur yang saat ini dan Bapak Wakil Gubernur saat ini. Ini video untuk kalian berdua, Pak dan Bu. Misalkan pun nanti bakal ada pergantian gubernur baru, ya ini video untuk kalian berdua, Pak atau Bu yang memimpin. Udah banyak video berseliweran tentang KDM berprestasi di bagian ini, bidang ini, di bidang itu, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibikin itu sudah banyak solusi yang dilahirkan dan diciptakan. Tolonglah Bu, tolonglah Pak Gubernur atau siapapun yang berkaitan tentang Jawa Timur, ayo bikin gebrakan, minimal bikin update di akun TikTok atau di akun YouTube kalian, apa kegiatan dan apa prestasi kalian. Kita itu hanya ingin kepastian dan bukti, bukan hanya membuat klarifikasi, bukan hanya membuat debat ketika kalian akan dipilih. Kita hanya butuh prestasi dan bukti. Ayo buat video. Gak apa-apa bikin video bandingan, toh itu baik untuk ditiru. Misalkan membuat gebrakan ini dan itu, kan banyak ide-ide yang bisa dilakukan. Terima masukan semua masyarakat. Sudah banyak influencer yang sudah menyindir kalian, tapi gak ada kepastian. Banyak video-video berseliweran tentang KDM. Kita nggak ingin Bu hanya melihat kesuksesan gubernur atau provinsi lain yang lebih berkembang daripada kita. Ayo kita juga tunjukkan prestasi kita, apa yang bisa dilakukan di Jawa Timur ini Bu. Banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu lah. Bisa tentang ini, itu, UMKM dan lain sebagainya. Jalan, terus solusi untuk warganya apa. Ayo Bu bikin akun yang punya sampean pribadi atau wakilnya yang bisa kita lihat dan bisa kita pantau apa kegiatan, bukan hanya kegiatan sehari-hari saja, belah duren, makan nanas dan lain sebagainya. Sampean itu bukan food vlogger, sampean itu gubernur yang kita percaya. Ayo bikin video yang sekiranya kita masyarakat itu bisa tahu apa kegiatan dan prestasi, gebrakan baru apa yang memuaskan kita gitu loh Bu. Monggo ditanggapi video ini Bu. Saya mohon muncul Bu, muncul. Jangan hanya melihat videonya dari video KDM dan lain sebagainya, influencer lainnya. Minta tolong muncul dan berikan klarifikasi bahwa Anda bekerja Bu. Berikan gebrakan baru yang bukan itu aja. Sesuatu yang membanggakan gitu loh Bu. Oke, untuk masyarakat Jawa Timur, sesekali kalian juga harus menikmati rujakan dari Ibu Khofifah ya. Jangan kalian yang ngerujak Ibu Khofifah mulu. Kemarin Ibu Khofifah belah buah duren, lalu kemudian Ibu Khofifah petik jeruk, Ibu Khofifah makan buah pepaya, buah nanas. Nah sekarang Ibu Khofifah lagi ngerujak buah guys ya. Nah bagi teman-teman yang mau merasakan rujakan Ibu Khofifah silakan minta sendiri kepada Ibu Khofifah. Nah guys, gimana kalian mau minta Ibu Khofifah harus bisa bekerja seperti Kang Deddy Mulyadi? Wong dia sendiri aja
gengsi, dia sendiri aja tidak suka, dia tidak suka disama-samain, apalagi dibanding-bandingkan guys ya. Saya akan tampilkan dulu video di mana Ibu Khofifah ini kesannya kayak marah gitu guys ya, kepada wartawan yang menggiring pertanyaan yang berusaha untuk membanding-bandingkan dirinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita saksikan dulu berikut ini. Ojo membanding-bandingkan wis to. Kalau Jatim apa Bu? Mungkin Jatim punya ini. Ya Allah, sama ndak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal. Saya tidak, karena pada saya anak itu terlahir putih fitrah. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada beri warna A, warna B, warna C. Bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala. Kemudian SMA Angkasa, SMA Taruna Nala, SMA Taruna Angkasa. Nah, itu zaman Pak D. Ojo membanding-bandingkan wis to. Wong kong ngene coti banding-bandingke. Saing-saingke yo Bu Khofifah. Kalau Jatim apa Bu? Mungkin Jatim punya ini. Ya Allah, sama ndak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Yops, betul. Anak nakal itu akalnya tidak terhingga. Sampai perilakunya di luar batas norma. Sampai perbuatannya di luar usianya. Usia masih belia tapi perbuatannya dewasa. Ibu tahu nggak? Anak SMA SMK di Jawa Timur kebablasan Bu. Banyak yang sudah berani open BO. Banyak yang sudah berani isi kiwir bebas. Banyak yang sudah berani minum minuman keras. Banyak juga yang sudah berani narkoboy. Banyak juga yang sudah melahirkan anak. Itu gimana Bu? Anak-anak yang seperti itu butuh treatment khusus, butuh sentuhan khusus, butuh program khusus. Kalian masyarakat Jawa Timur di kota-kota kalian pasti banyak kan kejadian-kejadian seperti itu. Terus gimana? SMA SMK itu tanggung jawab provinsi Bu. Gimana Ibu mentreatment itu, melakukan tindakan itu, membuat program itu gimana Bu? Mencegahnya, memberikan pendidikan yang baik gimana itu Bu? Hah? Gimana dong Bu? Karena dari anak-anak seperti itu akan muncul sampah-sampah masyarakat yang baru. Kalau cewek sudah isi kiwir bebas waktu SMA SMK, nanti keluarnya jadi LC dia. Kalau anak-anak laki-laki yang suka narkoba, suka minum-minuman, keluarnya jadi apa mereka? Maling mereka. Jadi akan semakin banyak kriminal-kriminal lagi kalau dari SMA karakternya tidak dibentuk dengan baik Bu. Jadi mohon kebijaksanaannya Ibu Gubernur buat program yang terbaik ya. Jangan niru Kang Deddy Mulyadi kirim anak nakal ke barat, jangan. Cari solusi yang terbaik untuk Jawa Timur ya. Karena ini periode Ibu yang kedua, jadi Ibu harus benar-benar top memimpinnya ya Bu ya. Begini ya Ibu Khofifah, memang betul setiap anak itu dilahirkan dengan baik adanya ya, tanpa ada dosa apapun. Ya mungkin yang dosa itu orang tuanya. Tapi anak-anak yang dilahirkan ya, setiap anak, setiap bayi itu tidak berdosa guys ya. Mereka terlahir dengan fitrah atau fitrah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Khofifah. Di situ saya setuju, saya sepakat. Namun setiap anak ini tentu tumbuh kembangnya itu berbeda-beda ya, tergantung dengan pola didikan orang tua,
ataupun dari lingkungan sekitarnya, atau bagaimana dia terpapar dengan ajaran-ajaran yang mungkin menyesatkan dirinya, atau pengaruh-pengaruh dari pergaulan yang tidak sehat. Dan itu semua akan menjerumuskan anak-anak ini, kalau tidak diarahkan dengan baik, tidak dibina dengan baik, mereka akan menjadi anak-anak yang nakal, ya. Jadi jangan ibu mengabaikan atau berpikir bahwa tidak ada anak-anak yang nakal, ya. Ibu keliru besar. Banyak kejadian pembegalan di jalanan, kejadian perampokan, tawuran, ada yang sampai meninggal di tempat, pembacokan, penusukan, dan aksi-aksi kejahatan, geng motor, balap liar, dan sebagainya. Itu semua adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, ya, yang seperti saya katakan tadi, mungkin karena tumbuh dari lingkungan yang kurang tepat, didikan yang kurang tepat, pergaulan yang salah, atau akibat dari paparan ajaran yang menyesatkan mereka. Bisa jadi juga karena pengaruh obat-obatan, narkoba, dan sebagainya. Nah, anak-anak seperti ini memang perlu untuk dibina, dibimbing, ya. Tapi kalau ibu menolak bahwa tidak ada anak-anak nakal dan sebagainya, ya itu artinya ibu mentoleransi atau membiarkan semakin banyak kejahatan dan kenakalan yang dilakukan oleh remaja di jalanan, ya. Sangat berbahaya sekali, Ibu Khofifah. Diam adalah solusi atau cara yang digunakan Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, di dalam menyelesaikan setiap persoalan besar. Terbukti begitu banyak kasus besar, peristiwa penting di sekitarnya, beliau diam 1000 bahasa. Seperti korupsi di lingkup DPR Provinsi Jawa Timur, beliau diam. Kemudian adanya kredit fiktif di Bank Jatim hampir 0,5 triliun, beliau diam. Padahal gubernur adalah otoritas penting untuk Bank Jatim, beliau tetap diam. Yang terakhir adanya gugatan masyarakat Jawa Timur, baik melalui pengadilan ataupun melalui media sosial. Permintaan masyarakat Jawa Timur agar Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, memberi kebijakan penghapusan pajak, penghapusan denda, penghapusan biaya mutasi, tapi beliau diam. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Bu Khofifah ini kalau menyelesaikan setiap persoalan hanya dengan diam. Silent is gold. Menyelesaikan agar masyarakat lupa dengan sendirinya. Eits, masyarakat tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di depannya, apalagi masyarakat Jawa Timur. Ibu boleh diam, tapi kami masyarakat Jawa Timur akan terus memantau, terus mengawal setiap kasus di Jawa Timur yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan Ibu Khofifah. Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Hidup Jawa Timur, hidup Jawa Timur, hidup Jawa Timur, hidup Jawa Timur. Ini adalah jenis durian Blackthorn. Izin stitch videonya, Bu Gubernur. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya sebenarnya berharap banyak bahwa Ibu Gubernur banyak menorehkan hasil-hasil atau kerja-kerja nyata, ya. Setidak-tidaknya ada legacy yang bisa kita rasakan. Namun akhir-akhir ini Bu Gubernur, kok jenengan ini lagi dipantau banyak orang karena dianggap tidak ada sesuatu hal gebrakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak ada hal yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat berkaitan dengan kebijakan jenengan. Malahan jenengan menurut beberapa pihak, oleh teman-teman yang biasa bikin konten di TikTok, jenengan dianggap bahwa jenengan ini sekarang menjadi semacam konten kreator food vlogger gitu. Atau reviewer makanan. Ini video yang saya stitch ini, jenengan lagi mereview durian. Menurut banyak pihak
Ya nggak perlu direview ya, durian ya memang ya begitu rasanya, enak katanya bagi penikmat durian Bu Gubernur. Di beberapa video yang lain jenengan juga mereview apa nanas, buah-buahan. Ya mungkin niatnya jenengan ini kan pengen mempromosikan hasil tani, hasil budidaya pertanian ke publik. Namun Bu Gubernur, saya ini lahir dan besar di kampung, di desa, di Madura, yang notabene-nya kampung saya itu hanya mengandalkan penghasilan atau income-nya itu dari panen tembakau. Bu Gubernur tidak mengurangi rasa hormat kalau memang niatnya jenengan mempromosikan hasil pertanian. Sekali-sekali datang loh Bu ke Madura Bu, ikut panen tembakau Bu. Terus gimana gulung tembakau Bu, kalau katanya orang Madura itu aret-ret. Datanglah Bu ke Madura. Desa saya itu desa Pengerman Bu. Itu rumah orang tua saya, tapi kalau saya tinggalnya di desa Batu Bintang ya Bu. Datanglah Bu kalau pengen, tujuannya pengen mempromosikan hasil pertanian warganya, misalnya warga Jawa Timur. Jangan hanya buah-buahan yang enak-enak aja kayak gitu Bu. Nah, kalau kayak gitu aja jenengan bisa enak. Coba sekali-sekali datang itu ke petani tembakau itu, ikut gimana ikut metik tembakau Bu. Terus gulung tembakau, setelah itu masrah tembakau Ibu. Jadi biar jenengan tahu sengsaranya rakyatnya yang ada di Madura. Masa katanya orang-orang. Kata orang-orang, kata teman-teman saya itu, mohon maaf Bu, nggih. Jenengan ini dianggap bukan gubernur sekarang, tapi food vlogger. Bisa tuh. Dan yang terakhir Bu, saya ketika kampanye pernah menghadiri salah satu kampanye jenengan di salah satu hotel di Surabaya. Jenengan, saya mendengar langsung dari statement jenengan pada waktu itu menyampaikan bahwa apabila ada jalan provinsi rusak, laporkan dalam 1 hari selesai. Nah, itu janji politik loh Bu. Ngapunten tidak mengurangi rasa hormat sekali lagi. Katanya al-wa'du dainun gitu katanya Bu. Cencir ya pada banotang, alias janji itu sama dengan hutang Ibu. Jadi saran saya Ibu, daripada memposisikan diri sebagai food vlogger, mumpung masih panjang waktunya, kurang 4 tahun, tinggalkan legacy yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat Jawa Timur. Setidak-tidaknya tunjukkan kinerjanya Bu. Kan sekarang kan dunia transparansi. Dunia sekarang kan serba dunia keterbukaan. Aktivitasnya jenengan itu ya munculkan aja ke publik. Ngapunten, semisal jenengan lagi memperjuangkan berkaitan dengan budget pendidikan, semisal di parlemen, semisal jenengan berdebat gitu untuk memperjuangkan pendidikan masyarakat, semisal untuk Jawa Timur, itu bagus Ibu. Daripada hanya datang review makanan, metik jeruk, itu formalitas Bu. Mohon maaf, tidak ada dampak secara langsung yang bisa dirasakan. Makanya tak ayal jenengan dipanggil sebagai gubernur food vlogger. Saya orang yang pernah turut serta berjuang memenangkan jenengan meskipun hanya dalam skup lokal keluarga kecil saya. Ya setidak-tidaknya hargai Bu. Aduh, ada aja masyarakat ini. Tapi ada benarnya sih. Yo masa kerjanya cuma review makanan deh. Duren, nanas, jeruk. Nah, saya tantang sekalian Ibu kalau memang pengen mempromosikan hasil pertanian masyarakat, datang ke Madura. Setidak-tidaknya itu ada 2 desa Bu, desa Batu Bintang, desa Pengerman. Datang ke sana Ibu ikut metik tembakau. Sekalian biar Ibu juga tahu di sana Ibu ada jalan yang kurang lebih puluhan tahun dari desa Tamberu Bu
Tamberu, dari pasar Tamberu itu ke selatan yang tembus ke Karangpenang Sampang, itu jalannya sudah kayak sungai, Bu. Nah, benar itu bukan jalan provinsi semisal, tapi kan jenengan sebagai gubernur punya bawahan wali kabupaten bupati, kan jenengan pakai politik anggaran kan bisa toh, Bu, instruksikan itu harus diperbaiki. Ben begitu, Bu. Nah, itu baru jenengan bekerja untuk rakyat. Nggak percaya, Bu? Datang masuk jenengan dari pasar Tamberu ke selatan, Bu. Terus jalannya itu kayak sungai, Bu. Beneran, serius. Serius, Bu. Itu parah itu. Aduh, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat. Tinggalkan legasi yang baik yang bisa dilihat oleh masyarakat daripada hanya menjadi food vlogger. Begitu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Mas sampaikan. Ibu Kofifa ini memang lebih cocoknya jadi food vlogger, guys, ya. Karena hampir di beberapa video yang saya saksikan itu terlihat Ibu Kofifa sedang mengupas buah mangga, memotong buah nanas, memotong buah pepaya, lagi metik jeruk, lagi belah duren, ya, dan terakhir tadi lagi ngerujak, guys. Jadi banyak sekali liputan untuk Ibu Kofifa ini didominasi terkait dengan aktivitasnya mereview ataupun yang berhubungan dengan buah-buahan. Makanya Ibu Kofifa memang lebih cocok jika menjadi food vlogger khusus atau spesial mengenai buah-buahan, ya. Karena kalau menyangkut dengan berbagai persoalan yang untuk mengatasi kondisi rakyat Jawa Timur, ya, bagaimana bisa mengangkat perekonomian, bagaimana bisa menertibkan anak-anak bandel, anak-anak nakal di Jawa Timur. Nah, itu Ibu Kofifa kurang ahli dalam hal-hal seperti itu. Tapi kalau kalian bertanya buah apa yang paling enak, buah apa yang paling nikmat untuk dimakan pada pagi hari, atau rujak apa nih yang paling cocok untuk sore hari nih sama minum sama es teh, nah itu pasti Ibu Kofifa ahlinya, jagonya, guys. Bu Gubernur, assalamualaikum. Izin setik ya. Ini loh, manfaat gubernur kunjungan ke daerah, melihat tanaman-tanaman kayak gini. Coba dipikir secara sehat, apa manfaatnya? Lagian misalkan ngasih pengarahan tentang tanaman tersebut, nggak bakalan tahu. Nggak bakalan tahu. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia, rakyat Jawa Timur terutama, Bu, dari seorang pemimpin itu adalah kebijakannya, Bu. Jadi bukan hanya untuk segelintir orang kayak gitu, Bu. Diundang, datang, dikawal. Bukan. Tapi kebijakan yang sekiranya pro dengan rakyat. Yang kebijakan itu langsung dirasakan oleh rakyat semuanya, rakyat Jawa Timur. Menyeluruh. Misalkan, ya, Jawa Timur dikasih statement tidak boleh ada pungutan sekolah dalam bentuk apapun. Itu menyeluruh, Bu. Seluruh Indonesia. Misalkan pajak 2025 kita bebasin semuanya. Nah, itu menyeluruh, Bu, seluruh Indonesia yang mendapatkan imbas dari kebijakan Ibu. Tapi kalau kayak gini-gini, coba dipikir logika. Seorang pemimpin datang ke tempat kayak perkebunan untuk menjelaskannya tentang perkebunan nggak bakalan tahu. Saya yakin nggak tahu. Ya kan? Terus manfaatnya apa coba? Apa dengan datang ke kebun kayak gini, terus besok harga bisa turun? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Tolonglah, Bu, Ibu Gubernur yang cantik, yang baik hati, ya, ditunggu rakyat Jawa Timurmu, mulai dari Banyuwangi, Sumeneb, Ngawi, Pacitan, menunggu kebijakan Ibu yang pro rakyat kecil secara menyeluruh. Gitu loh, Bu. Ditunggu ya, Bu, ya. Jangan ke kebun,
nanti ada ular, bahaya Bu. Ya, ditunggu ya Bu ya, kebijakannya Ibu loh yang gini, oke? Kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk bagi kalian rakyat Jawa Timur yang suka meremehkan kinerja Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kini terbantah sudah. Karena indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemprov Jatim raih nilai sangat baik, yaitu 90,94 dari 25.728 responden. Keren kan Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ayo, siapa yang meremehkan Ibu Khofifah? Terbantahkan kan? Tapi kok bisa Ibu Gubernur ini sudah bekerja maksimal hingga meraih nilai yang tertinggi, tapi masih banyak masyarakat Jawa Timur yang tidak percaya dan meremehkan dan menjuliti Ibu Khofifah. Ini buktinya. Isine komentar ikiai elek kabeh, kok iso surveinya api. Kalian aja yang sirik. Sing disurvei sopo iku Bu? Ya rakyat. Survei dari mana? Aku saja nggak pernah disurvei. Lah kamu turut tok. Sing percaya sopo ae iki? Aku percaya. Sebuah data anomali, kalau di sosial media saja banyak komen negatif, tapi survei hasilnya 80% positif. Rakyat mana yang disurvei kira-kira? Yo rakyat Jawa Timur. Di survei dewe, dinilai dewe, diisi dewe, gawe ucapan dewe. Nggak selamat nang awake dewe, lawak. Kan? Ada apa sih dengan kalian rakyat Jawa Timur? Kok suka meremehkan pemimpinnya sendiri? Ibu Khofifah ini sudah bekerja keras. Jawa Timur ini terbaik daripada provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Kalian ini nggak ada syukur-syukurnya Jawa Timur dimajukan oleh Ibu Khofifah ya. Ibu Khofifah, angkat saya jadi stafnya karena saya sudah membela. Ya. Loh, kok bisa ada survei yang seperti itu ya? Tingkat kepuasan publik sangat tinggi sekali kepada Gubernur Jawa Timur yakni Ibu Khofifah. Itu survei dari mana? Nah, korespondensinya atau orang-orang yang isi survei tersebut siapa? Apakah melibatkan seluruh rakyat Jawa Timur? Ataukah hanya orang-orang pesanan tertentu? Ini yang menjadi pertanyaannya. Karena hasil survei ini berbeda dengan realitas di lapangan. Hari ini kita lihat, kita temukan banyak sekali orang-orang Jawa Timur yang mengaku tidak puas, kecewa dengan hasil kinerja dari Ibu Khofifah. Jawa Timur tidak ada perubahan apapun, segitu-gitu aja, tidak mengalami perkembangan. Padahal Ibu Khofifah ini sudah menjabat 2 periode. Seharusnya di periode kedua ini harus lebih agresif, lebih baik lagi, lebih membuat rakyat Jawa Timur merasakan kesejahteraan. Tetapi ini malah sama aja ya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul survei seperti ini yang menjadi pertanyaan, kira-kira itu siapa yang membuatkan survei itu dan siapa yang mengisi survei tersebut? Karena tidak sesuai dengan kenyataan ya. Apakah ini sebagai salah satu langkah atau cara pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menutupi kekurangan mereka, untuk menutupi kelemahan mereka? Makanya sengaja dibuatkan hasil survei seperti itu. Jangan-jangan ya, saya curiga jika ini tidak sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat, survei tersebut merupakan hasil pesanan ya. Jadi kita harus melihatlah ya, dengan kondisi yang terjadi, situasi yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita hari ini gimana ya, kondisi sosialnya gimana? Apakah kesejahteraan mereka sudah bagus ya? Jalan-jalan ini sudah dibenarin atau belum untuk rakyat kecil? Kebijakan-kebijakan apa yang sudah untuk meringankan rakyat ini? Nah guys, kesadaran masyarakat Jawa Timur ini itu berkat kemunculan fenomena dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi ini tidak pernah ada, tidak pernah muncul di media, pasti selama ini rakyat Jawa Timur mengira bahwa ya apa yang dikerjakan oleh Ibu Khofifah itu wajar-wajar saja, normal-normal aja. Mungkin seperti itu keadaannya. Tetapi dengan adanya
media yang menampilkan kinerja dari Kang Deddy Mulyadi, apalagi Kang Deddy Mulyadi ini ada medianya sendiri, itulah yang membuka mata, membuka pikiran rakyat Jawa Timur. Oh, ternyata beginilah seharusnya pemimpin itu bekerja, ya. Jadi ekspektasi harapan kepada pemimpin jadi lebih tinggi nih. Nah, ini bukan cuma rakyat di Jawa Timur, tapi saya rasa hampir semua provinsi yang ada di Indonesia, ya. Ekspektasi kita terhadap kinerja dari gubernur itu jadi makin tinggi dengan adanya fenomena Kang Deddy Mulyadi ini, ya. Jadi untuk Ibu Khofifah ya segera untuk berubahlah, ya. Kalau Ibu lebih rajin untuk mereview soal buah-buahan, ya. Buah apa yang lebih enak, buah apa yang lebih bagus, bikin rujak apa yang lebih mantap. Nah, itu sebaiknya Ibu jadi food vlogger aja, ya. Turun aja jabatannya dari gubernur menjadi food vlogger. Karena ya aktivitas Ibu lebih banyak di situ dan Ibu mungkin keahliannya di situ. Oke guys, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.